Halo yang mulia semuanya, balik lagi di cerita Agni. Ambil kopi kalian masing-masing dan saatnya kita bertukar cerita. Jadi kali ini aku mau menceritakan kisah tentang psikopat. Tapi disclaimer dulu nih, konten ini hanya bertujuan buat nambah insight aja. Selebihnya silahkan kalian ceki-ceki ke tenaga profesional yang tersedia. Jadi gini, pernah nggak sih kamu ketemu orang yang dingin banget, kayak nggak punya empati, nggak ada rasa bersalah, tapi hidupnya rapi, sukses, bahkan kelihatan charming banget. Terus kamu mulai mikir sambil kebingungan sendiri, ini orang sebenarnya jahat atau gimana sih? Nah, sekarang kita bahas, kenapa sih seseorang itu bisa jadi seorang psikopat? Pertama, ini penting banget ya guys, psikopat itu bukan berarti pembun-bun, bukan juga ODGJ, dan bukan orang yang kerasukan iblis. Psikopat adalah suatu kondisi kepribadian. Dan menurut riset, banyak psikopat itu memang udah lahir berbeda. Jadi nih ya, di otak manusia ada bagian yang ngatur empati dan rasa bersalah. Nah, khusus di orang psikopat, bagian ini tuh kerjanya lemah, guys. Akibatnya, mereka bisa tahu bahwa mereka melakukan hal yang salah, tapi anehnya, mereka justru nggak ngerasa bersalah sama sekali. Mereka bukannya pura-pura, tapi perasaan bersalah itu emang nggak muncul, guys. Makanya mereka bisa nyakitin orang, berbohong, bahkan memanipulasi orang lain, terus ngejalanin hidup dengan normal-normal aja, dengan biasa aja. Nah, yang kedua, faktor genetik. Ini bisa karena turunan keluarga. Jadi, kalau di keluarga ada pola kekerasan, kurang empati, atau gangguan kepribadian tertentu, anaknya bisa lahir dengan modal empati yang kecil. Tapi ingat, faktor genetik ini cuma potensi, bukan vonis. Yang ketiga, masa kecil. Ini penting banget. Seorang anak yang dari kecil nggak dapat kehangatan, nggak pernah divalidasi emosinya, atau hidup di lingkungan yang keras, otaknya mempelajari satu hal, bahwa empati itu nggak aman. Akhirnya, dia mematikan rasa empatinya. Jadi bukan karena dia jahat, tapi karena otaknya belajar bahwa bertahan hidup harus dengan cara yang dingin. Dan ini yang sering bikin salah paham. Nggak semua psikopat itu berbahaya, guys. Bahkan psikopat ringan itu biasanya jadi bos, pebisnis, bahkan jadi politisi. Mereka tuh fungsional, rapi, dan logis. Psikopat yang berbahaya adalah jika ia memiliki kepribadian psikopat, punya kekuasaan, dan nggak punya nilai moral sama sekali, gengs. Nah, kesimpulannya orang bisa jadi psikopat karena otaknya beda sejak lahir, faktor genetik, dan pengalaman hidup awal. Dan yang menentukan hidup mereka bukan kondisinya, tapi apa yang mereka lakukan dengan kondisi itu. Nah, kalau kamu sendiri pernah ketemu orang kayak gini, ingat satu hal, kamu nggak lebay, kamu cuma peka, atau kamu adalah seorang empat. Kalau kamu suka konten kayak gini, like, share, dan ikuti aku. Ciao!